teman-teman mahasiswa Universitas Negeri Semarang. Nama saya Zakia Farah Azhara, Fahatul Aisyah, Meilati Nur Sabina, Faik Sofyan, Dian Selasi dengan NIM 510142219. tim 51014222018 Dengan NIM 51014222023. dengan NIM 51014222012. NIM 51014222016. Video ini merupakan video praktikum ilmu ukur tanah yang akan menjelaskan mengenai penggunaan alat, pengukuran di lapangan, dan pengolahan data. Di video ini akan menjelaskan secara terperinci mengenai teodolit karena merupakan suatu aspek yang wajib dipahami oleh seluruh praktikan ilmu ukur tanah. Sebelum menjelaskan lebih lanjut tentang pengukuran ilmu ukur tanah, teman-teman perlu tahu terlebih dahulu alat-alat dan kelengkapan apa saja yang digunakan saat praktikum ilmu ukur tanah. Yang pertama, teodolit. Alat ini yang digunakan untuk mengukur sudut vertikal, horizontal, dan leveling yang terintegrasi. Di sini kita menggunakan teodolit digital yang sudah dilengkapi secara digital sehingga bisa menampilkan angka koordinat yang lebih mudah dan simpel. Yang kedua, ada statif. Statif merupakan alat yang digunakan untuk berdirinya teodolit. Bagian bawahnya berbentuk lancip, berfungsi supaya kaki statif menancap ke tanah dengan kuat agar teodolit tidak jatuh. Selanjutnya ada rambu ukur. Rambu ukur ini digunakan sebagai alat bantu dalam menentukan beda tinggi dan mengukur jarak dengan menggunakan alat. Rambu ukur biasanya dibaca langsung oleh pembidik. Satu garis hitam atau putihnya berukuran 1 cm. Yang selanjutnya ada GPS handheld untuk menentukan titik koordinat kita di saat mengukur tanah. Selanjutnya ada pita ukur. Pita ukur ini biasa digunakan untuk memastikan jarak pengukuran. Serta ada payung untuk melindungi teodolit dari cuaca panas maupun hujan. Dan yang terakhir ada pilox atau bisa juga menggunakan paku sebagai penanda titik acuan kita. Teodolit merupakan suatu alat ukur optis yang digunakan untuk mengukur sudut vertikal dan horizontal. Umumnya digunakan pada suatu bidang tanah yang cukup luas dan sulit untuk dijangkau apabila diukur secara manual. Dengan menggunakan teodolit ini, diikuti dengan pengolahan data, kita bisa mengetahui beda tinggi atau kontur dalam bidang tanah dan detail situasi objek. Pengukuran bisa berupa gedung ataupun jalan. Mengetahui orientasi objek tersebut berdasarkan pembacaan azimut matahari dan membuat pemetaan yang lebih dikenal sebagai peta translate secara detail. Berikut merupakan langkah kerja praktik ilmu ukur tanah. Yang pertama, buatlah sketsa pengukuran untuk poligon tertutup sesuai bidang yang sedang kita ukur. Yang kedua, buatlah titik-titik menggunakan pilox yang akan menjadi titik bidikan. Di sini kita menggunakan 4 titik bidikan. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, dan titik yang terakhir yang keempat. Yang ketiga, dirikan statif pada titik yang telah ditentukan atau pada titik P1, yaitu titik pertama. Pastikan tinggi statif sesuai dengan tinggi pembaca. Selanjutnya, pasang alat teodolit digital di atas statif yang telah didirikan. Pastikan kalian memegang teodolit dengan benar dengan cara memegang atasnya dan tangan satunya untuk sebagai tumpuan di bawah teodolit. Selanjutnya, centering alat teodolit digital sedemikian rupa dengan mengatur skrup ABC sampai didapat keseimbangan dan gelembung nivou berada di tengah. Selanjutnya, ukur ketinggian alat teodolit dan ukur jarak antara titik P1 ke titik P2 maupun ke titik P4. Arahkan alat teodolit ke arah utara dan nolkan sudut horizontalnya. Putar teropong dan arahkan teropong pesawat ke titik P2. Baca dan catat sudut horizontal dan sudut vertikalnya yang sekaligus sebagai sudut azimut. Serta baca bacaan benang tengah atau BT, benang atas atau BA, dan benang bawah atau BB. Bacaan ini merupakan bacaan biasa untuk bacaan muka. Yang kesembilan, dengan posisi pesawat tetap di atas titik P1, putar pesawat 180 derajat searah jarum jam. Kemudian putar teropong 180 derajat arah vertikal dan arahkan teropong ke titik P2. Selanjutnya lakukan pembacaan sudut horizontal dan sudut vertikalnya. Serta baca bacaan benang tengah, benang atas, benang bawah. Bacaan ini merupakan bacaan luar biasa untuk bacaan muka. Selanjutnya, putar teropong pesawat dan arahkan ke titik P4 atau titik akhir. Dan lakukan pembacaan sudut horizontal pada bacaan biasa dan luar biasa. Bacaan ini merupakan bacaan belakang. Dengan cara yang sama, lakukan pada titik-titik poligon berikutnya hingga kembali ke titik P1. Demikianlah video singkat mengenai praktikum ilmu ukur tanah di lapangan.
Karena praktikum ini menggunakan alat yang sangat mahal harganya, jadi lakukanlah praktikum ini dengan hati-hati untuk menjaga keselamatan alat. Kemudian juga gunakanlah alat pelindung diri dan bawalah alat kelengkapan praktikum guna keselamatan praktikan dan lancarnya keberlangsungan praktikum ini. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya dan terima kasih.